Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bang Eko Ngopi Podcast. Anjir. Dan hari ini kita kedatangan tamu Spesial nggak? spesial pakai telur. Pakai telur Bang ya? Bang Eko tuh selalu di podcastnya dia bilang ini kedatangan tamu spesial. Iya, tapi yang sekali ini pakai telur. Udah kayak martabak. Dikit ini karetnya 2 tuh biasanya tuh. Yang satu warna merah, yang satu warna putih, membedakannya. Oke, di sini ada Bang Megi Ya. yang hari ini akan berbicara tentang hal-hal yang belum pernah dibicarakan. Coba Ya, bayangin. bener. Aku kemarin pas dikasih tema sama Bang Eko, Meg kita bicarain ini, oke. Wah ini belum pernah aku bicarain dimanapun. Kalau Bang Iwan Fals itu belum ada judul, ini belum pernah dibicarakan. Nah. Judulnya itu belum pernah dibicarakan. Nah, dan hari ini Bang Megi ini sengaja datang jauh-jauh dari Jakarta dan Bang Eko yakin Ya. tidak ada yang tak kenal dengan Bang Megi. Waduh. Cuman Bang Megi aja yang tak kenal dengan kalian. Aduh. Enggak loh. Karena Bang Megi ini adalah salah satu artis terkenal hari ini. Amin. Berapa film hari ini Bang? Udah Bang? Berapa ya Bang? Enggak ngitung sih, cuman ada beberapa. Tuyul dan Mbak Yul Reborn. Iya, Ayang Mami Van Wonderland. Ah, oke. Ada Warkop DKI Reborn Part 2. Terus ada film untuk HBO, sutradaranya Joko Anwar. HBO ini bukan yang dari Bandung itu kan Bang? Bukan film Bandung itu kan? Bukan, Ini HBO yang HBO original, tayang di TV kabel apa TV apa gitu. Itu kan syuting, internasional punya kan? iya, syuting di Batam, Infinite Studio namanya. Terus sama Reza Rahardian tuh. Cuman Reza Rahardian? Ya, cuman nggak nampak mukaku sana Bang Eko. Aku jadi alien. Jadi Jadi hantu. Oke, Tapi pada pengalaman, kesempatan kali ini nih, Bang Iya. Megi akan coba buka-buka sisi lain dari hidupnya yang kalau kita lihat Bang Megi ini ketawa, ternyata pernah ngalami satu sisi masa lalu mungkin tidak mengenakkan Iya. dan bisa menjadi apa ya, bumerang orang-orang yang mengalaminya bahkan sampai ke usia lanjut. Ya. Dan pengalaman yang Bang Megi itu alami itu adalah bullying. Sedikit Bang Megi, Ya. banyak pun boleh. Nah, ngomongin bullying tuh ya, kalau kita dulu kan Bang Eko nggak ada istilah bullying ya. Enggak, yang ada ngejek. Ngejek gitu. Nah, dari kecil tuh, dari SD aku tuh udah terlihat beda tuh Bang Eko. Oke. Seharusnya ini jadi makanan teman-teman tongkrongan atau jadi makanan teman-teman sekolah aku gitu. Nah, dari SD tuh udah ngerasa, oh ini aku jauh nih dari anak-anak lain. Kayak dari segi apa ya Bang Eko? Segi kemampuan gitu. Segi kekuatan, kemampuan, itu tuh kayaknya aku tuh kurang gitu. Jadi segala sesuatu aku lakuin tuh aku minder gitu. Itu sejak zaman kapan tuh Bang? SD. Sejak SD. SD tuh aku udah ngerasa aku udah beda nih sama kawan-kawan aku. Kok kawan-kawan aku tinggi, aku tingginya segini-gini aja gitu. Bang Megi itu tinggi. Tapi Nah, itu dah. Nah, itu dia. dia ngasih koma. Nah, itu dia. Ngasih koma. Bang gitu tinggi, tapi aku emang ini aku tuh sebenarnya nggak pendek Bang. Cuman kurang tinggi. Bukan. Apa tuh Bang? Konsisten. Konsisten. Konsisten tingginya segini-segini aja. Jadi yang pernah Bang Megi alami itu sampai tahap mana lah dulu? Ya, akhirnya kayak aku ngerasa tuh Bang Eko, aku ngerasa udah beda nih dari kawan-kawan aku gitu. Nah, tapi kalau secara verbal ya, Iya. di sekolah aku dulu paling sama dengan orang-orang lain, paling ngejek nama ayah, paling Manggil kita dengan nama ayah ya gitu ya. ngejek fisik juga, pendek gitu-gitu Bang Eko. Iya. Cuman itu kayak, ya emang aku pendek, ngapa kau gitu loh Bang Eko. Oh, ada harusnya dilawan gitu aja ya. Iya, cuman ada beberapa kayak kalau dari verbal tuh aku masih bisa nahan dulu gitu, masih bisa nahan dan aku nggak
nggak jadi problem gitu. Cuman dulu tuh pernah pas SD ini tuh udah sampai tahap mana ya? Orang ini tuh iseng gitu, jahil gitu Bang Iko. Jahilnya kayak mana nih, Bang? Jahilnya tuh sampai membahayakan ke diri aku gitu. Bang Megi lagi jalan di pinggir jurang ditendangin ke dalam gitu. Nah kurang lebih gitu, tapi nggak jurang nih Bang Iko. Jadi ada sekolah Bang Iko. Nah. Sekolah, terus kita ada jalur pintas untuk ke jalan raya. Oke. Nah jalur pintas tuh nggak banyak anak-anak melewati itu karena semak. Nah ini nggak tahu korbannya aku aja, kayaknya ada beberapa banyak korban, tapi salah satunya juga aku. Jadi mereka itu naruh kayu besar Bang Iko, segini lah mungkin. Oke. Segini dia taruh kayu, nggak tahu caranya gimana pakai tali apa segala macam. Ketika lewat itu dijatuhkan Bang Iko. Dan kena Kepala aku. goblok tuh orang. Nah, kalau kepala nih Bang Eko dari kecil aku dibilang sama Uma sama ayah, kepala nih tahta tertinggi di tubuh kita. Iya, benar. Tahta tertinggi di tubuh kita. Hanya tukang pangkas yang boleh megang. Nah, hanya tukang pangkas yang boleh megang. Tapi apa namanya? Ketika kita ibadah, dia berada di paling bawah rendah. gitu, paling rendah. Tapi ketika kita ngelakukan aktivitas kayak biasa, ini paling tinggi. Ini harus dijaga. Karena ini penting, ini aset gitu kan Bang Eko. Aku ngadu tuh sama ayah. Ngadu sama ayah, pelakunya tahu. Dan waktu itu nangis. Gitu. Nangis lah Bang Eko. Bengkak, nangis. Nah, ada beberapa orang yang ketika diisengin atau dijailin gitu Bang Eko. Ada tapi kalau orang nggak mau ngadu. Oh iya. Ya kan? Karena pertama, mungkin orang tuanya nggak support. Nah. Biasa tuh gitu-gitu tuh. Yang kedua, takut ketika ngadu, ini makin nambah masalah di sekolah. Benar. Nah, banyak orang yang bingung nih ketika ada kasus, ketika ada sesuatu gitu, orang bingung antara dua ini. Nah, aku bodo amat, aku tetap ngadu. Mau kita gimana pun di sekolah, bodo amat. Akhirnya aku ngadu, ayah aku Bang Eko, pakai Jupiter Z Orange tahun 2000 berapa tuh. Iya. 2009 tahun 2000 berapa tuh. Ngegas langsung ke sekolah. Besok paginya, ngegas langsung. Nyari tuh anak yang melakukan. Dapat. Nah dari situlah sudah kurang lah kejailan mereka. Nah itu aku alamin pas SD gitu. Sempat ada berapa kali nggak yang artinya bullying secara fisik seperti itu Bang? Kayaknya yang paling membekas di hati itu aja Bang Eko. Karena aku apa ya di sekolah tuh lumayan cukup dipandang Bang Eko. Karena kita yang berani tampil itu cukup respect orang-orang gitu. Nah aku tuh dulu kalau Senin tuh aku tukang baca doa. Hampir tiap minggu tuh aku baca doa atau undang-undang atau memberikan Pancasila ke pembina gitu-gitu. Berarti nggak ini ya, nggak artinya ada hubungan yang lurus dengan waktu Bang Megi bahasa Arab. Ada konten Bang Megi yang bahasa Arab. Dari kecil aja udah diajarin baca doa di sekolah. Iya, benar. Ayahku guru ngaji Bang Eko. Ayahku guru ngaji. Jadi teman-teman aku itu belajarnya kayak aku. Jadi kayak anak Pak ini nih anak Pak Arab nih, dia guru ngaji gitu. Nah, jadi ikut lomba lah Bang Eko, ikut lomba kemana-kemana gitu. Jadi kayak dari guru pun respect. Aku juga nggak bodoh-bodoh kali. 10 besar atau 5 besar bahkan juara. Jadi emang waktu SD cukup itu sih yang aku terima, yang membekas sekali gitu. Sampai hari ini? Iya, sampai hari ini. Dan luar biasa ya, artinya Bang Megi SD di umur 12 tahun, sekarang umur Bang Megi udah 48 tahun. Iya. Hah? Gimana? Ya kan Bang Megi SD ngalami itu ketika kelas? Lupa 5 tahun gitu. Kelas ya. Masih kelas 5, kelas 4 atau kelas? Ya kurang lebih. Nggak tahu Bang, aku nggak ingat. Cuman kayaknya udah mulai ingat-ingat gitu kan. Kelas 3, kelas 4 atau kelas 5 gitu Bang. Kelas 3, kelas 4 itu kan sekitar umur 10 tahun, 11 tahun. Sekarang Bang Megi umurnya 48. 26 kok 48. Siapa bilang 48 Bang? Bukan 48? Bukan. Terus yang 48 siapa? Nggak tahu aku. Itu? Kok abang tahu 48? Dari mana abang tahu? Terus Megi yang mana yang di... Salah orang nak. Salah orang nih. Hah? Megi Siono. Iya salah orang abang undang nggak?
Nah, tapi gambarnya ini Umur aku 26 bang. Aku lahir 96. 26. Ya. Berarti dari umur 11 tahun ke umur 26 berapa tahun tuh? Aduh, aku matematika jelek. Ah, segitu tahun Iya. masih membekas. Iya, Sebegitu membekas. dampaknya bullying. Tapi nggak sampai dendam. Ingat, Ingat aja. ya memang manusia nggak boleh dendam. Ya. Ingat nggak dilarang. Tapi kayak aku tahu pelakunya, udah berteman aja gitu. Jadi nggak yang apa namanya, memutuskan silaturahmi gitu nggak bang. Ya, artinya kan kalaupun bisa terima kan itu hanya bentuk kedewasaan diri kita. Ya. Kedewasaan diri kita, tapi tetap membekas. Ya. Dan Tapi beda pas SMA bang Eko. Aku pas SMA, kalau ngeliat orangnya sekarang aku masih benci. oh, SMA ada lagi? Ada. Ngalamin lagi? Ngalamin lagi. SMP enggak? SMP enggak. Justru SMP enggak, SMA ngalamin apa tuh bang? Nih, jadi gini, tamat SD aku pesantren bang. Oke. Pesantren 4 tahun aku di pesantren. 3 tahun aku di pesantren awal. 3 tahun itu MTS. Di situ nggak ada bullying gitu karena di SMP apa ya bang ya? Kayaknya kasusnya sama dengan SD lah. Teman-temannya juga hampir sama gitu. Dan nggak apa ya? Dinamikanya mungkin agak biasa-biasa aja. Gitu ya. Karena ada kasus juga, maksudnya ada case yang sama, tubuhnya seperti aku, ada abang kelasku. Nah orang-orang respect ke dia, karena dia lumayan berpengaruh di pesantren itu. Nah sama kayak aku di pesantren juga sering ke lomba, dari situ orang respect aja gitu. Untung respeknya karena lomba ya, kalau sempat ada tato bahaya juga Nah ya. itu ya, tadinya aku mau nato di sini, tato naga sudah kan. Biar dikeluarin lagi. Nah terus tamat MTS, aku mau pindah ke kota gitu bang. Ke kota, aku ke pesantren. Madrasah Aliyah di salah satu pesantren lah. Terus di situ tuh kelihatan, wah ini aku parah nih, aku jatuh kali ini. Karena di kampung bang kita kenal siapa orangnya, semua siapa mama satu bapaknya, kampung kenal semua, siapa ya kan? siapa ponakan sepupunya itu aku Sampai tahu siapa sampai orang. datuk-datuknya pun Sampai kenal. datuk-datuknya aku tahu. Di sini enggak ada yang guna, dari berbagai macam kabupaten yang ada di Riau gitu. Nah, jadi ada teman-teman baru tuh, ada yang respect lagi karena ngerasa ini manusia unik nih, gitu, kecil gitu bang. Jadi ada yang memang harus, ada yang ngelindungin aku gitu. Bahkan masih ingat sampai sekarang, saking respectnya teman-teman aku untuk ngelindungin aku gitu. Anak-anak aku kan kelas 1 SMA dan di situ ada anak MTS. Itu berarti SMP kan. Ada mereka yang nggak ngehargain aku aja. Teman-teman aku tadi tuh langsung ngehajar orang-orang itu gitu. Jadi ketua geng ceritanya nih. Gak tahu aku, entah anak angkat dari ketua geng, entah apa gitu. Saking respectnya orang tuh bang. Aku merasa mereka berlebihan, tapi itu cara mereka melindungi aku gitu. Dia nggak mau kalau aku dipandang sebelah mata gitu. Nah, sampai akhirnya aku udah masuk kelas. Di situ ada beberapa kawan-kawan yang mulutnya nih kelewatan bang, menurut aku waktu itu. Jadi aku malu di sekolah. Sebenarnya kan bullying itu adalah bang, menurut aku ya yang bikin sakit itu adalah ketika orang melemparkan sesuatu verbal negatif gitu, yang berbentuk verbal gitu. Yang pertama rasa sakit yang dirasakan adalah misal kau pendek Megi. Iya ya aku pendek, langsung overthinking tuh, aku pendek ya, aku anak mama bapakku nggak sih, atau aku anak angkat, atau aku ambil dari panti asuhan, tuh pikir kemana-mana tuh kan, efeknya sampai ke situ bang. Yang kedua adalah malu bang, malu dilihat teman-teman cewek, malu dilihat teman-teman cowok, apalagi itu tuh kan udah puber bang, udah sempat ya. Iya, jadi diliatin orang-orang, ditertawakan orang-orang, malu itu tuh yang bikin sakit di kita bang. Kalau malu kita udah hilang, ya kita nggak akan ngerasain sakit bang, menurutku ya. Ya dan bullying itu kan kalau kita nggak suka, Ya. Itu jadi disebut bullying. Ya. Tapi kalau kena bullying kita suka, itu candaan. Candaan, iya benar. Dan hari ini memang bullying itu masuk dalam kategori apa ya, kekerasan. Ya.
Ya, artinya Dia kalau di kekerasan pasal, apakah masuk di pasal perbuatan yang tidak menyenangkan atau ya bang? Kayaknya di situ ya? kayaknya masuk deh. Masuk di situ. Karena sesuatu yang tidak menyenangkan bisa masuk pasal. Iya, iya, iya. Jadi kalau aku ngeliat Bang Megi nggak senang, Masukin aku pasal. masukin pasal. Ngapa nggak senang? Nggak ada, selengean aja Pokoknya nggak kayaknya. suka aja. Ya kan kayak zaman-zaman waktu itulah. Iya, iya. Ada orang dari luar Iya. punya gebetan di tempat punya gebetan Tongkrongannya, iya. di kampung kita Di kampung yang kita. lewat nggak negur. Sok kali gayanya. Iya. Nah, itu udah kena pasal itu. Bisa tuh. Wah, iya. Misal kita lagi tongkrong minjem korek, nggak mau dia. Pengen deh, aku tuntut ke perbuatan yang tidak Nah, menyenangkan. oke, sampai setelah dari SMA Ya. sampai dari SMA itu Bang Megi masih ada Nah, dari situ tuh verbal yang aku terima dulu bang, itu tuh kayak dia ngomong, ada nada guru gitu. Ada orang-orang ini ngomong, bisa aja gantungan kunci gitu bang. Ngerti nggak bang? tahu. Dia nyeletuk, misal aku ngomong gitu, bisa aja gantungan kunci. Tuh orang-orang ketawa, dulu lucu yang kayak gitu. Bisa aja sendal kanan atau apa gitu. Bisa aja tutup botol gitu-gitu. Nah orang-orang ketawa. Nah, terus kalau sekarang terima yang kayak gitu-gituan? Enggak, biasa ya bang. Karena Biasanya aku tambahin. biasanya kan Bang Megi makin tua makin sensitif biasanya. Enggak. Atau karena memang banyak ketemu dengan orang-orang gitu, bahkan artinya circle-nya seperti itu, akhirnya ya memang kayak gini gitu. Itu gimana? Lebih ke ini bang, berdamai dengan diri sendiri. Berdamai dengan diri sendiri. Ya, karena itu penting untuk orang-orang yang gampang terkena dampak bullying. Kayak aku kan gampang kali orang-orang untuk bullying aku, untuk ejek-ejek aku gitu. Nah, aku aku juga suka berkomedi gitu. Aku suka stand up komedi, aku juga ngisi di acara komedi sekarang alhamdulillah. Nah, ketika aku ngasih jokes ke orang-orang dan ketika aku ngasih jokes ke orang-orang, tapi ketika ada orang yang ngajak aku masih sakit, itu percuma aku jadi stand up komedian gitu. Karena menurut aku hal yang paling susah tuh bang adalah berdamai dengan diri kita sendiri gitu. Kayak aku gampang aja bang di tongkrongan kalau aku bilang, kenalin aku Megi, aku cacat, nah, gituin aja. Ya, Kenalin aku Megi, aku kan memang cebol gitu. udah terbiasa dengan Iya, hal itu ya. karena kita sudah berdamai dengan diri sendiri. Penting kita berdamai dengan diri sendiri itu. Berdamai dengan diri sendiri susah, mengobati diri sendiri juga susah. Iya. Sampai pada akhirnya Bang Megi bisa berdamai dengan diri sendiri ini seperti apa? Karena hal ini nih sangat penting bagi kawan-kawan yang mungkin sedang menyaksikan obrolan kita kali ini. Iya. Bisa aja banyak di antara kawan-kawan, karena beberapa waktu yang lalu sempat diskusi juga dengan kawan-kawan di luar sana bahwa hari ini mereka masih menutup diri akibat bullying-bullying yang diterima pada masa lalu. Iya. Nah, gimana cara Bang Megi bisa? Kalau mungkin jalan tiap orang beda-beda ya bang ya. Kalau aku yang bisa bikin aku berdamai dengan diriku sendiri adalah komedi. Komedi. Dari komedi. Aku ngerasa kayak di komedi aku sering bercengkerama dengan orang, sering bikin orang seneng, bahkan nge-riffing atau nge-roasting orang gitu. Dan itu pasti bikin sakit hati mereka gitu kan, beberapa penonton gitu. Nah masa ketika aku ngejokes gitu dan bikin mereka mungkin tersinggung gitu, masa aku sebagai yang memberi komedi juga tersinggung atas bullying mereka ini. Terus kalau orang yang nggak suka komedi gimana bang? Nah, gimana ya? Kalau dari aku, apa ya? Susah ngungkapinnya kan? Ya. Nah, aku yakin jawaban abang tuh udah ada di ujung mulut abang bang. Aku udah ngelakuin itu sebenarnya bang. Kayaknya tuh aku udah ngelakuin itu gitu. Hal biar kita berdamai dengan diri sendiri dari aku ya. Fokus aja gitu bang, kita mau ngerjain apa gitu. Akhirnya overthinking tuh hilang gitu ya? Kalau overthinking itu susah kali Susah hilangnya bang. hilangnya. Susah kali hilangnya, apalagi tengah-tengah malam gitu. Kayak ngerasa progres kita tuh segini-segini aja gitu. Kok teman-teman aku udah pada sukses semua, terus aku belum. Overthinking itu pasti akan ada. Karena kalau aku fokus aja apa tujuan kita gitu. Apa tujuan kita
misi kita tuh apa gitu. Kita mau fokus jualan kah, kita mau fokus apa gitu. Fokus aja. Dan kalau kebanyakan orang bullying ini sering kesepian bang. Sering sendiri atau introvert gitu. Nah dari aku cari kesibukan. Cari kesibukan. Ikutin semua komunitas yang kira-kira dirasa suka. Ikutin semua organisasi yang kira-kira berdampak positif sama kita gitu. Ya, berarti kalau gitu langkah awal untuk bisa berdamai dengan diri sendiri apa ya? Cari kesibukan menurutku sih. Pokoknya ntar sok sibuk dibilang kawan. Enggak lah, Bully Bang. lagi. Enggak lah. Cari kesibukan. Karena kalau kita udah sibuk bang, kita sibuk nih ngurus komunitas nih. Komunitas ini, komunitas itu, ada asosiasi ini, organisasi ini. Dan Kita nggak ada waktu untuk ngedengerin mereka dan gitu. kita aktif di situ, akhirnya potensi yang kita perlihatkan di situ malah jadi kekuatan kita ya. Iya, kita udah saking sibuknya di beberapa tempat tuh bang Iko, kita nggak sempat mikir lagi nggak dengar mikir. yang lain dah. Aku ngurus ini, aku ngurus kerja aku. Pulang capek dah, Iya. tinggal tidur, besok Iya. pagi Kalaupun aktivitas kerja, lagi. aku capek ngurus kerjaan aku gitu. Oke, kalau Bang Megi tadi untuk bisa berdamai itu dengan cara Kalaupun komedi ya, baik nonton komedi, melakukan ya verbal-verbal yang kaitan Iya. dengan komedi dan sebagainya. Nah, artinya kan Bang Megi memang sejak awal sudah punya apa namanya kemampuan lahiriah. Ini ada Arab-Arab miskin nih Bang, kemampuan lahiriah untuk menjadi pelaku komediah. ya komedia. Iya, masuk dalam komunitas-komunitas komedia, Iya. mazhabnya mazhab komedia. Masuk komedia. Lanjut. Ya ini kan ada yang memang hari ini ditanya tujuan hidupmu apa? Aku belum punya tujuan hidup. Mau aktivitas apa? Itulah aku bingung. Ya. Kayak mana caranya kita mau ngajak kawan-kawan yang hal-hal seperti ini? Kadang ada yang healing malah nonton TikTok, ujung-ujung malah overthinking. Ya. Healing ke mall begitu uangnya habis, Pusing. malah pusing. Ujung-ujungnya healing hilang deh. Ya. Hilang. Itu kayak mana tuh Bang? Orang-orang yang ya barangkali Abang punya ilmu. Ya. Karena Kita nih sekarang ini Bang Eko. Menurut aku kita gampang apa nih? Kalau ada istilah baru, terus kita kayak healing ini kan adalah istilah baru. Kemudian kita tuh gampang memakai istilah baru nih dalam aktivitas kita kayak, oh aku lagi overthinking nih, aku healingnya aku TikTok lah atau healing ke mall. Padahal proses healing itu kadang sebenarnya bukan kayak gitu. Enggak. Memang benar enggak. Karena menurut Dokter Asya Dahlan itu, Ya. healing itu Siapa Ibu Asya Dahlan tuh? Asya Dahlan itu Anaknya Ahmad Dahlan. dia dokter yang lebih cenderung kepada psikologis agama. Oh, ya. Healing hari ini sebenarnya muhasabah zaman dulunya. Nah, benar sekali. Cuman udah menjadi apa ya? Udah kayak lari. Kalau muhasabah itu kan kita mengevaluasi diri, aku sudah melakukan apa hari ini, bulan ini, kemudian sampai di mana dan aku harus melakukan apa. Ya benar. Nah, healing sekarang, hari ini aku baru belanja apa, harus Ya. belanja apa, akhirnya ya hilang memang. Healing sekarang kan harus ke Bali gitu. Bali itu yang di dekat Marpoyan ini Bang ya? Bancah Limbe. Bukan, Bali itu Yang, sini Bang. yang acara-acara Bali Maukasa itu? Enggak, ada Bali itu dekat Riau juga, Bali Las. Oh, Healing ke Bali, healing keluar kota, kalau kita healing ke Sumbar gitu. Nah, proses kata healing ini yang oke semua orang lagi pakai nih, sama kita lagi pakai juga gitu. Terus sama ini orang-orang sekarang tuh gampang mendiagnos diri dia. Oh, aku lagi kena mental illness nih. Aku lagi kena penyakit mental nih. Aku kayaknya bipolar nih gitu. Dia self diagnose gitu. Dia nggak tahu apakah dia benar-benar memang Memang kena. mendapatkan penyakit itu. Sementara dia belum pergi ke dokter, belum pergi ke yang ahlinya tentang Bahkan itu. dia belum tahu. Iya. Aku lagi kena mentalnya belum tahu mental yang seperti apa. Iya, nah dia bilang, oh, aku lagi kesehatan mental nih, aku healing lah. Orang-orang sekarang tuh gampang mendiagnos diri dia seperti itu. Nah kalau ada kita yang punya dengan kesehatan mental, itu alangkah baiknya kita serahkan ke profesional.
ke yang bisa mengerjakan itu gitu. Kadang sebenarnya kenanya sedikit bang, cuman karena dipikirkan, Nah. dipikirkan. Benar. Tapi daripada walaupun kita sering overthinking terhadap sesuatu gitu bang, daripada kemana-mana, memang alangkah baiknya tuh kita ke profesional bang, kita ke yang ahlinya. Tapi orang-orang ini pada tahu nggak abang pernah ngobrol serius gini kayak gini nih? Enggak. Jarang aku ngobrol serius gini. Jarang, kalaupun ada paling diselingin komedi gitu. Nah aku pernah nggak tahu kena penyakit mental apa enggak. Aku nggak mau mendiagnos diriku kayak gitu. Tapi aku udah ngerasa kayak apa ya? Aku bingung gitu ngejalanin hidup gitu bang. Bingung. Banyak yang aku ceritain. Akhirnya aku serahkan ke profesional, ke yang ahlinya. Aku ceritain. Oke. Aku ceritain semuanya. Karena kita curhat bang sama temen atau sama keluarga gitu, kadang kita nggak nemu jawaban terbaik bang. Kalau kita cerita ke keluarga, kadang keluarga memihak ke kita walaupun kita salah. Yeah. Kalau kita cerita ke teman kadang memihak ke kita walaupun kadang kita salah. Cuman biar hati kita senang. Atau kalau kita cerita teman, nanti cerita kita disebar gitu. Tapi ya aku yang paling tak suka itu kalau cerita sama orang, Ya. dia sok paham dengan jawaban. Nah. Sabar ya. Nah. Itu kan bukan jawaban tuh bang. Kan untuk sabar tuh nggak segampang itu gitu. Enggak lah, Kita Bang. punya dinding kesabaran masing-masing kan bang. Nah, alangkah baiknya kalau ada apa-apa cerita tuh. Kalau kita bahas dalam agama kan kita baiknya kita cerita sama Allah gitu kan bang. Iya. Ketika kita sujud kita cerita gitu-gitu. Berarti Nah, harus cari inilah ya, artinya untuk bisa berdamai dengan diri sendiri, artinya bisa mengobati diri sendiri Iya. harus punya tempat cerita yang pas. ya. Artinya bisa ngasih masukan, ya salah kita dikasih dievaluasinya, Ya. benar kita ya, Ya. bagaimana dia mau. Ya, nah secara jasmani secara agama gitu bang. Secara agama kita kan disuruh cerita ke Tuhan kita ketika Iya. kita sujud atau berdoa gitu. Tapi kan itu kepuasan jasmani nih. Apa sih Rohani, namanya? rohani. Kepuasan Kepuasan rohani rohani. kan bang Eko. Tapi kalau ke profesional kita tuh dapat jawaban-jawabannya. Oh iya ya. Terus ada terapi-terapi yang harus kita lakukan bang Eko. Nah terapi-terapi ini kadang yang membantu kita. Terapi-terapinya nggak ribet. Nanti kita disuruh nonton YouTube, kita nonton tentang video-video tentang mental illness gitu. Terus nanti kita disuruh praktekin dan akhirnya lega gitu. Lega. Salah satu yang aku ambil yang aku masih terapin dari sekarang adalah ketika kita ngelakuin sesuatu, kita sadar kita ngelakuin itu bang Eko. Iya. Contoh kita makan, kita minum. Kita sadar nih, bukan secara sadar gimana, ya sadar lah kita orang mata kita masih kebuka, tapi nggak kayak gitu. Kita sadar bahwa alhamdulillah hari ini kita bisa minum nih. Ya, misalnya, Ini, ya kita coba dulu bang gitu minum kan. bang. Coba minum dulu bang. Kok minum? Gitu ya? Kayak gitu. Nah gitu bang. Kita sadar kalau kita nih sedang minum ini dikasih Tuhan. Iya. Nah ini dikasih Tuhan. Alhamdulillah kita masih bisa nongkrong. Alhamdulillah aku bisa menikmati semuanya gitu. Jadi Memang tak salah kalau jebolan audisi akademi apa kemarin bang? Aksi Akademi sahur Indonesia. Sahur Indonesia. Ya. Memang nggak salah. Ini ayat belum keluar nih, bentar lagi keluar dalil-dalilnya nih. Bismillah nih bang. Gitu bang Eko. Oke, Bang Megi. Apa yang bisa Bang Megi sampaikan kepada kawan-kawan yang hari ini mungkin masih senang menganggap bullying sebagai candaan? Ya kepada pelaku bullying lah. Ya. Apa yang bisa Bang Megi sampaikan nih? Kadang kita harus tahu batas candaan kita. Yang bagi kita ini candaannya terlalu biasa, tapi bisa jadi bagi seseorang itu candaan yang menyakitkan atau itu ejekan yang menyakitkan. Nah, ketika kita melakukan bullying, kita nggak pernah tahu batas dinding kesabaran orang itu. Kita nggak pernah tahu seberapa dalam dia mikir. Dari apa yang kita bilang sebagai pelaku,
itu kadang bisa kita merusak hidup mereka. Ya, apalagi tipe-tipe muncung rudal tuh bang, Wah. asal nak meletus saja memang. Iya kan? Parah. Nah, jadi harus sadar kita bahwa oh ini teman-teman tongkrongan nih bisa diajak bercanda. Kadang kan pelaku bullying ini bang ada yang niat ada yang nggak niat bang. Iya benar. Yang nggak niat tuh dia dianggapnya bercanda aja nih. Bercanda biasa aja. Bercanda, tapi kadang kepikiran sampai anaknya bisa jadi bunuh diri gitu. Iya. Dan itu banyak terjadi bang. Banyak terjadi yang kayak gitu. Ya mungkin kadang kita lagi happy dibully, Ya. kita anggap candaan. Kadang kita nggak tahu satu masa kita lagi ngalami masalah apa, kemudian dibully bisa aja jadi Iya. tekanan ya. Ya, nah untuk pelaku yang sadar dia ngebully, udahlah, kasihan orang-orang tuh. Kasihan kadang apa yang keluar dari lidah kita tuh apa ya? Bisa bikin nyawa seseorang tuh melayang gitu. Bisa bikin orang bunuh diri dan itu kejadiannya udah banyak. Apalagi kadang kalau bullying ini ya level tertinggi itu bunuh diri itu. Iya bang, Memang banyak. benar. Banyak. Karena nggak kuat dengan apa ya, dia kadang kita yang dibully malah kita dapat sanksi sosial. Iya. Sanksi sosial ini kan melekat. Iya. Jadi akhirnya jalan terakhir bunuh diri Iya. supaya nggak dibully lagi. Ya, karena aku dibully belum tentu sama aku misalnya dibully ini belum tentu perasaan sabar kita sama dengan perasaan sabar Oh, abang. iya. Beda. Tiap orang tuh beda-beda dalam menerima bullying gitu. Mungkin- Ada yang menerimanya santai aja. Ayo udahlah sehari 2 hari kepikiran habis itu enggak. Nah ada orang yang kadang nggak sampai mikirnya ke sana. Mikirnya malah makin jauh akhirnya bunuh diri. Ya kalau Bang Megi mungkin bisa sabar karena dulu jajahan Belanda apa Inggris Bang? Jepang apa bang? Ah, yang Jepang ini bahaya nih Bang. Dia tipe-tipe petarung semua. Oke, kalau untuk yang korban bullying Bang. Tuh korban bullying ya. Apa ya? Karena aku tuh jarang dibully juga. Kalau aku bilang nggak usah terlalu dipikirin, itu aku Pasti egois bang. Egois, karena dia Aku bakal egois. kepikiran pasti. Karena pasti bakal kepikiran. Karena menurutku sebuah proses, ada sebuah proses yang akhirnya hati kita tuh sudah terbiasa bang. Jadi aku nggak bisa kasih saran yang gimana-gimana. Nikmatin aja proses itu. Atau gini enggak Bang, ketika kita mendapatkan bullying, selalu tanamkan dalam hati bahwa bullyingmu hari ini adalah suksesku di masa depan. Bisa nggak gitu Bang? Enggak juga ya? Bagi aku enggak. Seorang bully aku. Oh ini kau nggak sukses besok. Tuh aku harus kerja keras. Aku kerja keras nanti kalau aku sukses, biar orang tuh nengok aku. Itu dendam namanya bang. Oh dendam. Menurut Bang? aku ya. Iya, iya. Menurut aku itu dendam tuh. Nah itu nyakitin diri kita. Malah nyakitin ya? Nyakitin diri kita. Karena kita ambisi. Oke nih kita sukses. Iya, iya. Ambisi kita tercapai. Apakah kita menjadi manusia yang baik ketika ngelihat mereka yang masih di bawah? Oh aku sukses nih, kau kemarin yang bully aku kan. Apakah kita manusia yang baik yang kayak gitu? Menurut aku enggak. Tapi kalau kita udah berambisi, wah aku nih sukses nih, kau nih yang dulu bully-bully aku nih yang bawa-bawaannya, aku sukses nih. Tapi nggak sukses-sukses, malah nyakitin diri sendiri lebih parah bang. lagi ya? Malah nyakitin diri sendiri. Jadi apa ya? Banyakin berteman, menurut aku ya Bang Eko. Banyakin berteman jadi kita tahu mana karakter orang. Jadi kalau kita teman udah banyak, kita kayak bisa aja kita meninggalkan, oh ini yang bully-bully ini udah, ini rusak nih juga, aku pindah ke tongkrongan lain gitu. Kalau kita juga udah banyak teman, kayak kita udah menerima banyak nih, jadi udah terbiasa gitu. Proses Bang, nikmati proses itu, jangan berteman sama satu kelompok aja, banyak-banyak berteman. Jadi Karena banyak teman, banyak aktivitas, banyak sehingga, relasi ya, juga, relasi gitu, banyak gitu. sehingga bullying-bullying itu udah kayak ini aja ya, udah kayak air lewat aja. iya, sebuah proses. Aku nggak tahu ya, caranya biar kita nggak baper tuh susah. Tiap orang kan punya sensitivitas hati yang berbeda-beda kan Bang Eko. Nggak ada sih manusia nggak baper. Nah makanya, tapi Gimana tingkat caranya? kebaperannya itu kan Tingkat Bang. kebaperannya beda. Nah, memang. jadi aku nggak bisa ngasih sel ke orang bullying, udah nggak usah didengarin, nggak bisa. Karena mereka punya telinga Bang. Kurang gula baper.
Iya kan? Ya. Jadi oke, kawan-kawan, Ya. luar biasa nih obrolan dengan Bang Megi. Gak pernah gue serius ini Bang Eko. Nggak pernah ada seserius ini memang. Karena memang di Bang Eko Ngopi ini kalau dia ngopi, Ya. dia lurus. Ya. Kalau nggak ada kopinya, ini yang bahaya. Ah, sebenarnya. bahaya Yang tuh. bahaya tuh di situ. Nah, karena kopi itu bisa meluruskan jalan hidup. Nah. Dan memang di banyak podcast yang didatangi oleh Bang Megi memang nggak ada, artinya nggak ada yang sampai seserius ini dari awal sampai akhir. Dan apalagi yang dibahas hari ini adalah cerita tentang pengalaman pribadi yang pernah dialami dan cara pandang Bang Megi terhadap tindakan bullying. Ya. Oke kawan-kawan, dan oh iya Bang Megi lupa nyampaikan Bang Megi, Bang Eko Ngopi podcast ini adalah podcast terkaya di dunia Bang Megi. Terkaya di dunia. Terkaya di dunia. Kenapa begitu? Setiap sessionnya dia punya banyak studio. Pokoknya di mana pengen dia situ studionya. Dan kebetulan kawan-kawan hari ini kita berada di Reyu Coffee and Boutique. Ya, yang Jalan berada Arifin Ahmad. di Jalan Arifin Ahmad, Kota Pekanbaru. Yang spesial dari kafe ini adalah Ah, setiap hari Jumat dan Sabtu Iya. itu menyediakan kuliner-kuliner lokal. wow. Ada namanya pulut kucung, ada namanya gulai cipuy, Gulai ikan santai ada. dan ya gulai slice. Ada. Slice. Wih, keren. Slice. Keren. Slice yang udah disalai. Wih, keren. Mantap. Nah, Unik. boleh deh dicoba-coba ke sini. Rabu atau Kamis ya, Bang? Hari Ada apa aja? Jumat, Sabtu, Oh, Minggu. Jumat, Sabtu. Minggu. Bang Megi, kayaknya Rabu dan Kamisnya ada momen khusus ya? Enggak, Dan enggak. itu momen wiridnya Bang Megi. Nah. Oke majelis. kawan-kawan, stop bullying. Karena selain menyakitkan juga bullying itu bisa apa namanya Membuat mencabut nyawa korbannya. seseorang. Pokoknya Iya. korbannya parah lah pokoknya. Iya. Kalau dia hidup bisa sampai dari awal nerima sampai sekian puluh tahun tetap menjadi beban, ataupun kalau dia ingin mengakhiri yaitu dengan cara bunuh diri, dan itu sangat tidak baik. Dan kawan-kawan pelaku bullying jangan pernah lakukan itu lagi. Iya. Dan kita akhiri Bang Megi. Baik, Bang Eko. Apanya nih Bang? Tapi kita akhiri. Kita akhiri, nggak cukup sampai di sini. Iya. Kita akan ngobrol di sesi-sesi yang lain barangkali dengan topik-topik yang Mungkin berbeda. next kita bahas topik-topik yang lain, Bang. Dan- Topik yang lebih inilah. Lebih serius lagi, lebih serius lagi. Ya, misalnya Nah, kita harga akan- slice di Kampar sekarang berapa? Bahkan kita sampai pada senyawa apa yang ada di ikan slice. Kita Nah, bicara itu harus bicara kita tentang bahas itu. tuh. Kita Oke, bahas ketemu kenapa lagi slice itu enak, kita kawan-kawan. harus bahas itu. Ada namanya gulai cendawan, kita bahas itu juga. Baik, terima kasih Bang Eko juga udah invite aku di sini. Terima kasih, senang sekali bisa diskusi dengan Bang Eko. Dan sukses terus untuk Bang Megi Siap. dengan karir-karirnya, dengan semuanya lah pokoknya. Ya, kalian juga harus tonton terus podcast Bang Eko karena podcastnya istimewa, bisa mendatangkan orang-orang yang Apa tuh Bang? tabu di mata masyarakat tapi tidak tabu di mata Bang Eko. Karena Keren, bagi keren, Bang Eko keren. semua manusia tak ada yang tabu. Ya, keren, Bang Eko keren. Udah berani ngundang orang-orang itu. Keren gitu Bang Eko. Makanya harus nonton, aku nonton tuh. Yang PSK tuh. Pokoknya salam perlindungan. Assalamualaikum perlindungan. warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bang Eko.